Oke, kita tahu zaman Permian itu dipenuhi spesies yang aneh-aneh, unik, dan bahkan terkadang menyeramkan. Meskipun di channel ini sendiri sudah ada playlist khusus di zaman Permian, seperti hiu gigi spiral ini, dan ada 5 video lainnya. Namun kedepannya saya akan terus update spesies yang ada di playlist ini. Dan kalian juga bisa kok untuk request spesies apa yang menarik untuk dibahas kedepannya. Tinggal tulis aja di komen. Kali ini lagi-lagi requestan dari salah satu subscriber yang komen di salah satu video di channel ini. Tapi maaf lagi nih, gak ke screenshot juga, karena memang sebenarnya kalian komen gitu cuman aku tulis dan masukin ke antrian. Jadi kadang memang gak ke screenshot, tapi tetap aja akan aku coba bahas. Dan spesies kali ini adalah Diplocaulus. Diplocaulus adalah salah satu makhluk purba yang paling menarik dan unik dalam sejarah evolusi amfibi. Spesies ini termasuk dalam kelompok Lepospondyli, yaitu kelompok amfibi primitif yang hidup jauh sebelum munculnya katak dan salamander modern. Diplocaulus berkembang pada periode Permian awal, sekitar 299 hingga 272 juta tahun yang lalu, ketika bumi masih didominasi oleh iklim panas dan kering dengan daerah rawa serta sungai besar yang menjadi habitat utama berbagai spesies amfibi dan reptil awal. Fosil-fosil Diplocaulus pertama kali ditemukan di Amerika Utara, terutama di Texas. Pada zaman Permian, wilayah ini merupakan daerah dengan banyak ekosistem air tawar seperti sungai, danau, dan rawa-rawa. Penemuan fosilnya memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana amfibi purba berkembang dan beradaptasi dalam lingkungan yang mulai berubah seiring dengan meningkatnya dominasi reptil pada era tersebut. Selain Amerika Utara, beberapa bukti juga menunjukkan bahwa spesies ini atau kerabat dekatnya mungkin pernah hidup di Afrika Utara. Meskipun temuan ini masih perlu penelitian lebih lanjut. Diplocaulus memiliki tubuh yang tergolong sedang untuk ukuran amfibi purba, dengan panjang mencapai 1 meter. Namun dibandingkan dengan amfibi modern seperti salamander, Diplocaulus tergolong cukup besar dan kemungkinan memiliki massa tubuh yang signifikan. Kulitnya diperkirakan halus seperti amfibi lainnya, tanpa sisik keras layaknya reptil. Meskipun tidak ada bukti langsung mengenai warna tubuhnya, kemungkinan besar Diplocaulus memiliki warna kulit yang dapat membantu kamuflase di dasar sungai atau rawa-rawa. Namun yang paling mencolok dari Diplocaulus adalah bentuk kepalanya yang sangat tidak biasa, menyerupai bumerang dengan ujung yang melebar ke samping. Bentuk kepala ini merupakan salah satu struktur anatomi paling aneh yang pernah ditemukan dalam dunia hewan purba. Tidak ada spesies modern yang memiliki bentuk kepala serupa, sehingga hal ini menjadi teka-teki besar bagi para paleontolog. Salah satu pertanyaan besar mengenai Diplocaulus adalah kenapa kepalanya berbentuk seperti itu. Ilmuwan telah mengembangkan beberapa hipotesis untuk menjelaskan fenomena ini. Hipotesis pertama adalah hidrodinamis. Bentuk kepala Diplocaulus diduga membantu mengontrol arus air di sekelilingnya. Struktur ini mungkin membuatnya lebih stabil saat berenang, mengurangi hambatan air, dan memungkinkan Diplocaulus menghemat energi dalam pergerakan. Kedua, perlindungan dari predator. Kepala yang melebar bisa menjadi mekanisme pertahanan. Jika seekor predator mencoba menelan Diplocaulus, bentuk kepalanya mungkin membuatnya sulit untuk masuk ke dalam mulut predator. Ketiga, daya tarik seksual. Ada teori bahwa kepala unik ini berfungsi sebagai menarik pasangan. Jika Diplocaulus jantan dan betina memiliki perbedaan dalam bentuk kepala, maka bentuk ini bisa menjadi bagian dari seleksi seksual. Keempat, evolusi bentuk kepala. Ilmuwan juga bertanya-tanya apakah ada spesies lain yang berevolusi dengan bentuk kepala serupa. Dan hingga saat ini, Diplocaulus adalah satu-satunya hewan yang diketahui memiliki bentuk kepala seperti itu. Dan terakhir, kenapa tidak ada spesies modern dengan kepala serupa? Jika bentuk kepala bumerang sangat berguna pada masa itu, mengapa tidak ada hewan modern yang mengembangkannya kembali? Atau mungkin hasil evolusi panjang dari zaman itu ke sekarang? Seperti yang kita tahu, ada banyak sekali spesies yang memiliki hasil evolusi dari sebuah fitur yang dimiliki oleh nenek moyangnya di zaman purba. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun unik, bentuk ini mungkin hanya berfungsi dalam kondisi lingkungan tertentu. Tapi faktanya memang tidak ada hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun unik, bentuk ini mungkin hanya berfungsi dalam kondisi lingkungan tertentu di era Permian, yang mana ilmuwan masih belum mengetahui alasan pasti atau apa yang terjadi di era itu. Chapter 2, Gaya hidup Diplocaulus. Diplocaulus adalah amfibi yang menghasilkan sebagian besar hidupnya di dalam air.
Berdasarkan struktur giginya yang kecil dan tajam, ilmuwan menduga bahwa Diplocaulus memangsa ikan kecil, serangga air, serta invertebrata seperti cacing atau udang purba. Cara berburu Diplocaulus masih menjadi perdebatan. Ada kemungkinan bahwa ia menyergap mangsanya di dasar air, menggunakan kamuflase untuk menunggu mangsa yang lewat. Alternatif lainnya, Diplocaulus mungkin berenang dengan cepat dan gesit, berkat bentuk kepalanya yang membantu dan mengontrol arah geraknya. Namun seperti semua makhluk hidup, Diplocaulus juga memiliki musuh alami. Beberapa predator utama yang mungkin memangsa Diplocaulus termasuk Eriops, amfibi besar pemakan daging, dan Senacanthus, seperti spesies hiu sungai yang hidup di periode yang sama. Bentuk kepala Diplocaulus yang tidak biasa mungkin adalah upaya evolusi untuk bertahan dari pemangsa. Penemuan spesies ini dilakukan oleh ahli paleontologi Edward Drinker Cope, seorang ilmuwan terkenal yang banyak berkontribusi dalam studi fosil vertebrata purba. Dan ya lagi-lagi, ini ditemukan pada waktu Bone Wars, perang tulang, dan saya juga sering mention tentang peristiwa ini di banyak video saya. Cope adalah sosok yang pertama kali menggambarkan dan mengklasifikasikan Diplocaulus berdasarkan spesimen fosil yang ditemukan. Nama Diplocaulus sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti dua tangkai atau dua saluran. Nama ini merujuk pada bentuk tulang tengkoraknya yang lebar ke samping, menciptakan struktur seperti bumerang yang khas. Nama ini mencerminkan karakteristik unik Diplocaulus yang membedakannya dari amfibi purba lainnya. Penemuan ini juga membuka wawasan baru tentang bentuk dan anatomi makhluk ini. Untuk memahami lebih dalam, ilmuwan menggunakan scanning 3D dan analisis struktur tulang, yang memungkinkan mereka merekonstruksi bagaimana Diplocaulus bergerak dan hidup di masa lalu. Genus Diplocaulus terdiri dari beberapa spesies, termasuk Diplocaulus magnicornis. Penemuan spesies ini menunjukkan bahwa Diplocaulus mungkin memiliki variasi bentuk dan ukuran di berbagai wilayah. Beberapa bukti juga menunjukkan kemungkinan keberadaan spesies yang serupa di Afrika Utara, meskipun belum banyak ditemukan fosil yang mendukung teori ini. Chapter 3. Punah atau berubah bentuk. Meskipun Diplocaulus bertahan selama jutaan tahun, akhirnya spesies ini punah. Ada beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab utama kepunahannya. Pada akhir periode Permian, bumi mengalami perubahan iklim yang sangat ekstrim, yang mengakibatkan ekosistem air tawar tempat Diplocaulus hidup mengalami gangguan besar. Danau dan sungai mengering atau berubah komposisinya, menyebabkan berkurangnya sumber makanan dan meningkatnya persaingan antar spesies. Selain itu, munculnya predator baru, terutama reptil besar, seperti awal mula kelompok Archosauria, menjadikan Diplocaulus semakin sulit untuk bertahan. Reptil-reptil ini memiliki struktur tubuh yang lebih efisien untuk berburu dibandingkan amfibi, sehingga mereka mendominasi ekosistem yang sebelumnya dikuasai Diplocaulus. Adaptasi Diplocaulus yang unik, terutama kepala bumerangnya yang mungkin berguna dalam perairan terang, bisa menjadi kelemahan saat lingkungan berubah. Jika perairan tempat hidup menjadi lebih dangkal atau berarus deras, bentuk kepalanya bisa menghambat mobilitasnya, menjadikannya lebih lambat dan rentan terhadap serangan predator. Dengan semakin ketatnya tekanan evolusi akibat perubahan lingkungan, predator baru, dan kemampuan beradaptasi yang terbatas, Diplocaulus akhirnya tidak mampu bertahan dan punah bersama banyak spesies amfibi lainnya di penghujung periode Permian. Kombinasi dari faktor-faktor ini membuat Diplocaulus akhirnya menghilang dari sejarah kehidupan di bumi. Seperti banyak makhluk purba lainnya, Diplocaulus juga menjadi subjek berbagai spekulasi. Beberapa laporan mengklaim adanya penampakan makhluk mirip Diplocaulus di rawa-rawa dan daerah terpencil. Pertanyaannya, apakah mungkin Diplocaulus masih bertahan di suatu tempat yang tersembunyi? Beberapa spesies yang dianggap punah seperti kolakan ternyata juga masih hidup di zaman sekarang. Jika Diplocaulus masih ada, kemungkinan besar ia akan ditemukan di lingkungan air tawar yang dalam dan jarang terjamah manusia. Namun hingga kini belum ada bukti ilmiah yang mendukung teori ini. Semua fosil Diplocaulus menunjukkan bahwa mereka hidup di periode Permian dan tidak ada indikasi bahwa spesies ini bertahan melewati era tersebut. Meski punah, Diplocaulus tetap menjadi spesies yang penting bagi studi evolusi amfibi. Dengan mempelajari Diplocaulus, ilmuwan bisa memahami lebih dalam bagaimana amfibi berkembang dan bagaimana spesies beradaptasi terhadap lingkungan mereka.
Dengan penelitian yang terus berkembang, siapa tahu mungkin di masa depan kita akan menemukan lebih banyak fosil yang bisa menjawab pertanyaan yang masih menggantung tentang makhluk luar biasa ini. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.